Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Khairuddin dengan NIM 1042200039. Pada hari ini saya akan memenuhi tugas UTS Hukum Perikatan yang bertema Perikatan dan Perjanjian. Baiklah, mari kita simak dengan seksama penjelasan yang akan saya paparkan pada video kali ini. Pengertian perikatan, menurut Profesor Subekti, perkataan perikatan verbintenis mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian. Perikatan verbintenis adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu sebagai kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain sebagai debitur berkewajiban memenuhi prestasi itu. Karena itu, dalam setiap perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Bagaimana dengan prestasi dan wan prestasi? Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab. Artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, semua harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Jaminan semacam ini disebut jaminan umum. Sementara perkataan wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wan prestasi, kelalaian atau kealpaan seorang debitor dapat berupa 4 macam, yaitu pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. Yang terakhir, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Contoh akibat wan prestasi ialah ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan membayar biaya perkara. Pengertian perikatan. Menurut Profesor Subekti, perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Pengertian perikatan menurut Badrul Zaman. Perikatan ialah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Menurut pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Perikatan karena perjanjian dan karena akibat undang-undang. Perikatan yang lahir karena perjanjian mempunyai perbedaan dari perikatan yang lahir dalam undang-undang. Perikatan yang lahir dalam perjanjian mempunyai sifat sukarela dan kebebasan dari para pihak. Pihak diberikan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak. Berbeda dengan perikatan yang timbul akibat dari undang-undang, bahwa lain pada perjanjian yang melahirkan perikatan, maka di sini dapat lahir perikatan antara orang atau pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendakinya, atau lebih tepat tanpa
memperhitungkan kehendak mereka. Batasan perikatan dan sumber hukum perikatan. Menurut Volmar, ditinjau dari isinya, ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu harus melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur, kalau perlu dengan bantuan hakim. KUH Perdata, perikatan tidak tegas diberi batasan, hanya termuat ruang lingkup dalam pasal 1233 yang berbunyi, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian maupun karena undang-undang. Unsur-unsur dari suatu perikatan itu terdiri atas adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Dasar lahirnya perikatan. Lewat pengaturan pasal 1233 KUH Perdata, maka terdapat dua sumber perikatan, yaitu pertama perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian, dan yang kedua perikatan yang lahir dari undang-undang. Persetujuan atau perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini maka muncullah hubungan di antara dua orang itu yang disebut perikatan. Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menjadi sumber perikatan di samping sumber lainnya. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Sedangkan perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian yang tertulis. Dinamakan oleh Profesor Subekti ada perbedaan antara kontrak dan perjanjian. Hubungan perikatan dan perjanjian. Menurut Profesor Subekti, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan, yaitu perjanjian dan persetujuan, itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Perjanjian pada intinya menggambarkan tentang rangkaian perkataan yang mengandung unsur janji dengan melibatkan dua pihak. Adapun hubungan antara dua orang yang saling berjanji ini dapat disebut dengan perikatan. Menurut Harahap, perjanjian atau verbentenis mengandung pengertian suatu hubungan hukum, kekayaan, atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata, yaitu pasal 1313 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan unsur-unsur pasal 1313 KUH Perdata dengan demikian, yaitu pertama, adanya suatu perbuatan, yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau pihak atau lebih, yang ketiga, adanya perikatan di antara dua orang atau pihak atau lebih. Jenis-jenis perjanjian antara lain meliputi perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah. Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Perjanjian bernama terdapat dalam bab 5 sampai dengan bab yang ke-18 KUH Perdata. Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama.
yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, namun terdapat di dalam masyarakat. Contohnya misalnya perjanjian-perjanjian sewa beli. Berikutnya perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar tetapi menyajikan juga makanan. Dan berikutnya ada perjanjian obligatori, adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain. Yang ketiga, perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain. Yang berikutnya, perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya meliputi perjanjian liberatoir, perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang pajak, sebagaimana dalam pasal 1438 KUH Perdata. Berikut contoh lain adalah perjanjian pembuktian, di mana perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. Berikutnya perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi. Yang berikutnya perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa atau pemerintah. Baik, cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.